Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansenella dari kelas 1J dengan NIM 21010251125. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu karya atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun berdasarkan metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Tujuan dari karya ilmiah yaitu memberikan penjelasan, memberikan komentar atau penilaian, memberi saran, atau menyampaikan sanggahan dan membuktikan hipotesa. Bentuk karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama itu karya ilmiah berbentuk makalah, yang kedua itu karya ilmiah berbentuk laporan ilmiah yang dibukukan, yang ketiga itu ada buku ilmiah. Karya ilmiah berbentuk makalah. Makalah pada umumnya disusun untuk penulisan di dalam publikasi ilmiah. Misalnya, jurnal ilmu pengetahuan, proceeding untuk seminar bulletin, atau majalah ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Maka ciri pokok makalah adalah singkat, hanya pokok-pokoknya saja, dan tanpa daftar isi. Karya ilmiah berbentuk report. Karya ilmiah jenis ini biasanya ditulis untuk melaporkan hasil-hasil penelitian, observasi, atau survei yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Laporan ilmiah yang menjadi persyaratan akademis di perguruan tinggi biasanya disebut skripsi, yang biasanya dijadikan persyaratan untuk karya ilmiah jenjang S1, tesis untuk jenjang S2, dan disertasi untuk jenjang S3. Buku ilmiah adalah karya ilmiah yang tersusun dan tercetak dalam bentuk buku oleh sebuah penerbit buku umum untuk dijual secara komersial di pasaran. Buku ilmiah dapat berisi pelajaran khusus sampai ilmu pengetahuan umum yang lain. Ciri-ciri karya ilmiah: struktur kajian, komponen dan substansi, sikap penulis, dan penggunaan bahasa. Struktur sajian karya ilmiah biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Bagian penutup merupakan kesimpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. Komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Sikap penulis itu ada sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap objektif, sikap menghargai karya orang lain, sikap tekun, dan sikap terbuka. Penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Macam-macam karya ilmiah. Yang pertama itu ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana atau S1 pendidikan. Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian yang berhubungan dengan bidang keahliannya. Kedua itu ada tesis. Tesis merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan. Tesis mengandung metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Akhir itu ada disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.